Shalom. Aduh, saya belum dengar nih suaranya. Bapak Ibu Saudara, shalom. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Saya percaya setiap kita juga mau diproses untuk menjadi seperti Yesus. Amin. Untuk itu pagi hari ini saya juga rindu kita datang dengan satu kerinduan, dengan hati yang mencintai Tuhan. Amin. Saya percaya kalau kita datang pagi hari ini karena kita mengasihi dan mencintai Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Mari pagi hari ini bawa hatimu sama Tuhan, bawa ucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami Bapa. Sepanjang minggu Tuhan sudah memberkati kami. Sepanjang minggu Tuhan sudah melindungi kami. Sepanjang minggu Tuhan sudah menolong kami. Untuk itu pagi hari ini kami mau datang membawa syukur di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian syukur di hadapan-Mu Bapa. Biar setiap pribadi lepas pribadi membawa persembahan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Satu korban yang kami boleh persembahkan di hadapan-Mu. Satu mazmur yang kami boleh limpahkan di hadirat-Mu Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih buat kasih setia-Mu Bapa. Mari Roh Kudus Kau yang mengurapi ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan hadir melawat kami. Tuhan hadir menjamah kami. Terima kasih. Oh Tuhan, kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Dalam segala situasi dan kondisi apapun, aku mau tetap cinta Yesus selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Oh Yesus. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil nama Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku ya Aba. Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan ya Aba. Bapa, ini kami anak-anakmu datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami datang dengan satu korban syukur di hadapan-Mu. Layakkanlah kami menghampiri-Mu Tuhan. Ya Aba, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Katakan sama-sama, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Nyatakan dengan kasih Tuhan. Aku mau mengasihi Engkau lebih dari segala
cinta Yesus. Sama-sama katakan, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh. Mari layakkan umatmu, hampiri Engkau. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu,
kemuliaan nama-Mu Bapa. Dan pagi hari ini kami mau memuliakan Tuhan lebih lagi. Urapi setiap kami dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Selamat tahun baru Imlek buat yang merayakannya. Kasih tos kanan kirinya, kamu luar biasa hari ini. Kamu luar biasa. Yang lain, males, ini kan Imlek kita mau cari angpau dulu. Tapi kita bersyukur setiap kita ada di tempat ini, amin. Karena kita mau beribadah kepada Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia boleh mengasihi dan menyatakan kasihnya bagi setiap kita. Amin. Yang merenungkan firman itu siang dan malam. Amin. Amin. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Amin. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah. Amin. Kita percaya orang yang kesukaannya Taurat Tuhan ialah orang yang kesukaannya. Amin. Ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan
Katakan haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan yang dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau kita orang yang percaya dan yakin dicintai oleh Tuhan, kita tidak akan takut tentang hari depan kita, amin. Apapun yang kita lalui, kita lewati, Tuhan mengasihi saya. Amen. Dan Tuhan punya rancangan yang terbaik buat saya, amin. Untuk itu mari sama-sama kita sembah Tuhan. Katakan dengan hati yang penuh percaya, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang mengasihi setiap pribadi lepas pribadi kami. Dan rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik bagi setiap kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami tetap percaya Engkau Tuhan yang mengasihi setiap kami. Dan Engkau punya rancangan yang baik bagi kami. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri semua. Hatiku percaya selalu
sekali lagi. Angkat tangan saudara dua-dua. Angkat tanganmu. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Serahkan haleluya. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Raja di atas segala raja. Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagimu segala hormat dan kemuliaan, keagungan dan kemasyuran. Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, Tuhan dan Raja pemilik atas hidup kami. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kami ada, keluarga, bahkan pernikahan kami semua. Kami tahu karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya di hadapan Tuhan kami berdiri dan kami berkata, Engkau baik buat kami. Teramat baik dan selama-lamanya baik. Tidak ada rancanganmu yang gagal dalam hidup kami. Yang sepakat katakan amin. Yang sepakat katakan amin. Haleluya. Kami mau fokus kepada Kristus di tahun ini. Kami pertaruhkan hidup kami dalam genggaman tangan Tuhan. Walau orang katakan berbagai banyak hal tahun 2023. Tapi kami percaya. Ketika kami fokus kepada Kristus, tangan Tuhan yang gagah perkasa membela kami, menolong kami, membawa kami dari kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lain, mujizat yang satu kepada mujizat yang lain. Olehnya Tuhan berbicara kepada kami lewat firman Tuhan, supaya kami kuat, gagah perkasa, berkemenangan, dan hidup kami sempurna, serupa seperti Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang sebelum hamba menaburkan firman Tuhan, ulurkan tanganmu bagi jemaatmu. Buka tangan saudara dua-dua. Dalam nama Yesus, tumpangkan tanganmu Tuhan. Tumpangkan tanganmu. Jamah-jamah dan sembuhkan mereka. Beri kekuatan, yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang sedang putus asa, diberi pengharapan. Dalam nama Yesus, yang merindukan keturunan, dibukakan Tuhan kandungan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan tangan saudara. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk terima firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang ajaib itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Puji Tuhan. Shalom. Saya juga ingin menyapa saudara yang mengikuti ibadah secara online, live streaming di Hyper Square dan juga di rumah saudara masing-masing. Kiranya berkat Tuhan kita alami dimanapun kita beribadah. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Doa yang Menghentikan Matahari. Kita akan baca Yosua pasal 10 ayat 8 sampai 14 yang berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. Mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Madeka. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, mari baca bersama. Matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak
sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur, The Book of Yaser? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam, kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, dalam kehidupan ini kita seringkali menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan yang datang tiba-tiba. Seperti orang Israel yang melindungi kota Gibeon diserang oleh para raja Amori yang bergabung untuk menghancurkan mereka. Kadang-kadang dalam hidup kita pun ada masalah yang datang bertubi-tubi. Masalah sakit penyakit, masalah pekerjaan, masalah keributan dalam keluarga, masalah-masalah lain yang datang bertubi-tubi. Lalu kita berpikir bagaimana kita bisa mengatasi semua masalah ini. Mengapa Tuhan mengizinkan persoalan ini menimpa saya? Tapi kalau kita melihat dalam kebenaran firman, justru kemenangan itu diperoleh melalui peperangan. Justru mujizat sering terjadi karena ada masalah. Masalah mendahului mujizat. Tidak ada masalah, tidak ada mujizat. Masalahnya kecil, mujizatnya kecil. Masalahnya sedang, mujizatnya sedang. Masalahnya besar, mujizatnya juga akan besar. Jadi kalau hari ini saudara sedang menghadapi masalah yang besar, percayalah mujizat besar juga akan saudara alami, yaitu orang yang percaya kepada kuasa Tuhan. Siapa yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Nah, di dalam ayat ini ada sebuah mujizat yang sangat spektakuler yang dicatat di dalam Alkitab. Yosua bisa menghentikan matahari. Ini doa yang sangat luar biasa. Nah, ada banyak penafsiran yang berbeda-beda kenapa matahari bisa berhenti. Sebab menurut catatan secara ilmiah kan kalau matahari berhenti ini bisa kiamat, saudara sekalian. Apa yang dimaksudkan dengan matahari berhenti? Ada yang berkata bahwa sebetulnya matahari tetap bergerak tapi lambat-lambat seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Tetapi beberapa berkata sebetulnya kan bukan matahari yang berputar mengelilingi bumi. Bumi lah yang berputar mengelilingi matahari, berotasi. Jadi tampaknya bumi yang agak lambat bergerak. Tetapi ada pandangan yang lain yang berkata tampaknya ini seperti ada gerhana matahari, sehingga matahari itu seperti ada cincin di sekitarnya yang masih memancarkan cahaya setelah sekian puluh jam kemudian. Ada pandangan lain yang berkata ini cuma cerita dongeng, Alkitab itu enggak mungkin benar. Saudara, ada bermacam-macam tafsiran yang sampai hari ini pun belum mencapai kata sepakat tentang bagaimana mujizat ini terjadi. Tetapi saya percaya intinya adalah ini. Bahwa kita punya Allah yang bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Kita memiliki Allah yang menciptakan hukum alam. Tapi dia tidak pernah dipengaruhi oleh hukum alam ciptaannya. Dia bisa mengintervensi hukum alam itu dan melakukan apa yang disebut mujizat oleh karena kedaulatannya. Dan saya percaya sampai hari ini ketika kita sungguh meminta kepada Tuhan, Allah bisa melakukan yang saudara tidak bisa lakukan karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Menghentikan matahari berarti berdoa untuk menantang kemustahilan. Saya rasa saudara tidak perlu menghentikan matahari. Tapi mungkin ada kemustahilan yang sedang menantang hidup saudara. Mungkin beberapa sakit atau anggota keluarganya sakit parah. Dan kita perlu berdoa supaya Tuhan menyembuhkannya. Mungkin ada di antara kita yang masih terikat dosa.
belum bisa lepas walaupun sudah berusaha. Mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah yang menciptakan langit, bumi, dan matahari untuk Dia memberikan kemenangan bagi kita? Mungkin saudara membutuhkan pemulihan di dalam keluarga karena hubunganmu suami istri hampir retak, diambang perceraian, relasimu dengan anak tidak baik, anak-anakmu memberontak, rasanya sulit. Kita sudah ngomong baik-baik, sudah marah, sudah berunding, hopeless. Mengapa engkau tidak berdoa menghentikan matahari dalam hidupmu? Artinya meminta Tuhan campur tangan dan berkata, Tuhan, hanya Engkau yang bisa mengerjakannya bagiku. Mungkin saudara membutuhkan terobosan di dalam pekerjaan secara finansial, diberkati oleh Tuhan secara ekonomi. Saya yakin sampai hari ini Tuhan masih bisa mendengar permintaan kita dan mengabulkan doa-doa kita yang percaya kepadanya. Siapa yang rindu mengalami terobosan, mustahil menjadi mungkin di dalam Tuhan, boleh berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Saya di sini melihat ada 3 kunci bagaimana kita bisa menghentikan matahari, menantang kemustahilan. Yang pertama, kita harus berpegang pada firman Tuhan. Yosua 10 ayat 8 tadi, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Kenapa Yosua berani? Kenapa Yosua optimis? Kenapa Yosua bersemangat untuk mengalahkan musuh-musuhnya? Bukan karena dia memompa diri dan berkata, kamu bakal menang, kamu bakal menang. Dia tidak mensugesti diri. Kekuatan itu datang karena Tuhan Allah berfirman kepadanya, jangan takut. Hari-hari ini banyak motivator yang memberikan kata-kata motivasi. Boleh-boleh saja, bagus-bagus saja. Tapi saya mau katakan hanya firman Tuhan Sang Pencipta yang benar-benar bisa memberikan keyakinan kepada kita. Peribahasa itu satu kali gak ada artinya dibandingkan dengan firman. Gak ada orang yang menjelang ajalnya berkata kepada saya, Pak Pendeta, tolong bacakan untuk saya peribahasa. Dan saya berkata, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, mati kemudian. Nggak ada artinya itu peribahasa yang bagus-bagus. Tapi waktu saya bacakan Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Bahkan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Itu memberikan kekuatan yang luar biasa. Dalam menghadapi tantangan, saudara dan saya harus optimis. Jangan pesimis. Dan itu akan kita miliki kalau kita bersandar pada firman. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul karena pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara banyak dengar berita-berita dari dunia ini, imanmu lemah. Saudara banyak dengar firman Tuhan, imanmu akan kuat. Jangan terkecoh, hari-hari ini banyak orang kelihatannya menawarkan sesuatu yang mirip iman. Yaitu cara berpikir positif. Padahal kedua hal ini sangat berbeda. Cara berpikir positif itu adalah sesuatu yang kita bisa dapatkan melalui membaca buku-buku psikologi populer yang dijual di toko buku sekuler. Dan mengajarkan kita untuk mensugesti, memompa diri dari luar ke dalam. Ayo ngomong. Menang, 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 menang. Wah, kita yakin kita bisa menang. Semangat pagi, 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 pagi. Bagus sih secara jasmania, tapi dalam manusia batin kita membutuhkan lebih daripada motivasi daripada manusia. Saudara, kalau iman itu timbul bukan karena buku psikologi, itu timbul karena firman. Dan itu bukan dipompakan dari luar ke dalam lewat sugesti, tapi relasi pribadi kita dengan Tuhan.
waktu kita berdoa meyakini firman, from inside out, dari dalam keluar, dari dalam akan mengalir aliran air hidup. Dan itu yang memberikan kekuatan kepada kita. Karena itu saudara, saya dorong, baharuilah pikiranmu dengan firman. Roma 12 ayat 2 berkata, supaya kita memperbaharui pola pikir kita. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, change of your mind. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bagaimana supaya pikiran kita yang seringkali negatif ini bisa berubah selaras dengan firman Tuhan? Jawabannya, kalau kita baca firman. Karena Filipi 4 ayat 8 berkata, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang kudus, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dari mana pikiran yang baik ini kita dapatkan? Hanya dari firman Tuhan. Karena itu saya mau katakan kepada saudara, saudara boleh baca koran Kompas, tapi Alkitab adalah kompas kehidupan yang sejati. Saudara boleh baca suara pembaruan, tapi Alkitablah suara Allah yang sungguh-sungguh dapat memperbaharui kehidupan kita. Saudara boleh baca pikiran rakyat, tapi Alkitab lebih dari pikiran rakyat. Ini pikirannya Allah yang mau Dia transfer ke dalam pikiran kita. Saudara boleh baca Jawa Pos, Jakarta Pos, Surabaya Pos, tapi Alkitab adalah surga pos yang Dia kirim kepada kita, supaya kita memiliki iman yang teguh kepada Dia. Bacalah kitab suci setiap hari. Kalau saudara baca seperti yang biasa saya lakukan, 2 pasal perjanjian lama, 2 pasal perjanjian baru setiap pagi. Sebelum setahun kita akan habiskan Alkitab ini. Dan saya mau kasih kabar baik kepada saudara yang mungkin ada yang usianya 50 tahun ke atas, yang matanya mulai agak kurang jelas. Lembaga Alkitab Indonesia beberapa waktu yang lalu mencetak sebuah Alkitab baru, yaitu edisi huruf besar. Jadi ini yang paling gede untuk Alkitab pribadi, kecuali Alkitab mimbar, itu lain saudara. Saya terus terang, kalau khotbah selalu pakai tab, karena ada catatan yang ada. Dan juga PowerPoint yang saya lihat. Tapi kalau pribadi, waktu pagi saya lebih suka baca Alkitab cetak, saudara. Karena kalau pakai tab, apalagi pakai HP, suka ada gangguan. Tiba-tiba ting, masuk WA. Aduh, nggak ini tergoda baca, wah udah nggak karu-karuan. Tapi masalahnya banyak Alkitab ini tulisannya agak terlalu kecil begitu saudara. Ya kalau masih muda sih kelihatan banget. Tapi bersyukur ini ada Alkitab edisi baru. Saya sudah bagikan puluhan kepada orang-orang yang saya temui. Tapi saya pikir, wah kalau saya saja yang beli dan bagikan, sedikit orang yang mendapatkan berkatnya, benefitnya. Jadi kalau saudara mau, saya ada siapkan beberapa Alkitab di depan. Nanti kalau kurang kita pesan lagi ke Lembaga Alkitab Indonesia. Saudara mau pesan langsung dan sebagainya juga silahkan saja. Tapi enak sekali karena saya setelah baca Alkitab huruf besar ini lebih meresapi saudara-saudara. Intinya saudara, mari baharui pikiran kita dengan firman Allah. Saudara nanti bisa dapat di depan ya. Nah, dan iman itu timbul waktu kita mendengar firman. Saya lihat ada 3 tingkatan waktu kita membaca Alkitab. Yang pertama, kita mendapatkan informasi. Informasi itu sesuatu yang kognitif. Yesus lahir di kota mana, Dia mati di kota mana, lalu isi perjanjian lama apa, isi perjanjian baru apa. Saudara, itu sesuatu yang penting, tapi hanya mengisi akal kita, kognitif. Itu adalah informasi. Tetapi yang kedua, inspirasi. Waktu kita membaca kisah Alkitab, kita tergugah akan iman Abraham. Kita tergugah akan kesalehan daripada Henoh. Kita tergugah karena tekunnya
Ayub ketika dia mengalami penderitaan tidak mengomel kepada Tuhan. Menginspirasi kita, itu afektif. Bukan cuma tahu tapi kita mulai tergerak hati. Tapi tingkatan berikutnya adalah psikomotor. Kita melakukan apa yang diajarkan oleh Alkitab sehingga mengalami secara pribadi. Di sanalah dibutuhkan impartasi dari Roh Kudus. Pengurapan Roh Kudus ada dalam hidup kita. Lalu kemudian pengurapan itu memampukan kita melaksanakan firman Tuhan dengan kuasanya. Sehingga Alkitab itu bukan hanya tercatat dalam buku atau kita dengar lewat khotbah dan kesaksian. Katanya Tuhan hebat loh. Katanya Tuhan bisa menyembuhkan loh. Kamu pernah ngalami? Enggak sih, katanya gitu. Faktanya, nyatanya, ya saya enggak pernah ngalami. Tapi kalau saudara mengalami informasi, inspirasi, bahkan impartasi karena kuasa Roh Kudus, engkau ngalami secara pribadi. Alkitab menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan segala kebutuhan kita. Banyak kisah-kisah menceritakan tentang hal itu. Kalau saudara sungguh berpegang pada firman, lagi saudara kepepet, gak punya duit sedikit pun, engkau doa sama Tuhan. Ada orang caranya gimana, dia juga gak ngerti. Kirim berkat untuk saudara. Sehingga kau bilang, aduh Tuhan itu gembala yang baik ya. Tuhan itu penyedia yang luar biasa. Berapa minggu yang lalu, setelah doa pagi-pagi baca Alkitab, saya kok ingat seorang rekan hamba Tuhan. Di luar pulau waktu itu dia ada. Lalu saya bilang sama istri saya, kamu kan ada nomor WA istrinya. Tolong minta nomor account. Saya kok tergerak kasih berkat sekian juta rupiah. Istri saya langsung kontak. Lalu transfer saat itu juga. Dan setelah bukti transfer juga dikirim, dia kontak istri saya. Aduh, kok Pak Rubin tahu ya? Saya hari ini puasa karena gak punya duit. Gak tahu mau makan apa. Kok bisa ya? Saya bilang saya gak tahu. Tuhan yang menaruh beban itu dalam hati saya. Dan dia ngalami bahwa Yehova Jireh itu betul-betul nyata dalam hidupnya. Itu impartasi saudara-saudara. Mungkin saudara baca Alkitab, Yehova Rafa, Allah itu menyembuhkan. Tapi engkau hanya menjadikan itu pengetahuan kalau hanya membaca Alkitab. Tanpa sungguh-sungguh berkata, Tuhan, aku mau mengalami apa yang ditulis dalam kitab suci. Aku berdoa dan aku disembuhkan. Engkau adalah Yehova Nisi, Allah panci kemenanganku. Tapi Tuhan, lihat pergumulan masalah. Aku rasanya kalah terus nih, gak menang-menang. Sampai firman itu engkau pegang. Karena itu saudara gak bisa menang kalau engkau tidak disiplin diri setiap hari baca Alkitab. Saya udah puluhan tahun jadi pendeta. Udah baca Alkitab ini bolak-balik. Tapi saya harus disiplin diri. Tiap hari baca firman. Tiap hari studi firman. Tiap hari baca memperlengkapi dengan buku-buku rohani. Sekarang lewat internet pun kita bisa mendapatkan resources yang begitu berlimpah. Supaya saya makin mengenal Tuhan secara informasi. Saya tergerak dengan kisah-kisah yang ada secara terinspirasi. Tapi lebih pada itu adalah terimpartasi, mengalami apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Saudara sekalian, pegang perkataan janji Tuhan lebih daripada omongan orang dan apa yang kita katakan tentang diri kita. Saya mau nyatakan sebuah kebenaran penting. Saya bukan apa yang orang lain katakan tentang saya. Siapa saya tidak ditentukan oleh apa yang orang lain pikirkan tentang saya. Bahkan saya bukan apa yang saya katakan dan saya pikirkan tentang diri saya. Saya adalah apa yang Kristus katakan tentang saya. Kita sering bilang saya manusia berdosa. Masih sering jatuh bangun. Saya tidak berkenan kepada Tuhan.
Orang bilang, kamu suka bolos kebaktian, gak suka baca Alkitab. Kamu kadang-kadang omongannya negatif. Kamu berdosa loh sama Tuhan. Aduh, kita tertekan. Tapi waktu kita dengar Kristus ngomong tentang kita, yaitu kita yang sudah percaya kepada karya salib Kristus. Tuhan berkata apa? Kamu telah dibenarkan. Kamu sudah diampuni. Kamu bukan lagi orang berdosa. Kamu orang yang kudus. Siapa yang harus kita percaya? Omongan orang lain, omongan dan pikiran kita sendiri yang negatif? Atau kita harus pegang firman? You say or God says? Yang mana yang saudara pegang? Engkau yang ngomong atau Tuhan yang bicara? Ketika menghadapi kesulitan kau bisa berkata, aduh rasanya mustahil untuk saya bisa mengatasinya. Firman berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Teman berkata, engkau jelek, gak ada harapan untuk sukses. Tapi Alkitab berkata, engkau mulia, engkau berharga di mataku, aku mengasihi engkau. Jangan hidup saudara ditentukan oleh perkataan orang lain, bahkan pikiranmu sendiri yang negatif. Izinkan Tuhan mengucapkan isi hatinya kepada saudara. Engkau berharga di mataku, kata Tuhan. Pencobaan ini rasanya berat, saya gak bisa menanggungnya. Tuhan berkata, pencobaan yang kamu alami biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar untuk engkau bisa mengatasinya. Saya takut kena COVID, takut di PHK, kebaktian takut ketularan sama orang lain. Kita bilang, aku tidak memberikan kepada kamu roh ketakutan, tapi roh yang memberikan keberanian, kuasa, kasih, ketertiban. Kalau saudara takut terus, saya mau bilang, roh siapa yang engkau dengar, saudaraku? Firman Tuhan berkata, jangan takut, aku tidak memberikan kepadamu roh ketakutan. Yosua, jangan takut, maju berperang. Musuh tidak akan menang melawan engkau. Kalau saudara sakit, mati gua. Wah, bisa mati beneran. Jangan bilang, aduh rasanya saya bakal mati ini. Seperti pemazmur kita berkata, aku tidak akan mati, tapi aku akan hidup. Dan aku akan memuliakan Tuhan. Aku akan menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Pegang firman Tuhan. Engkau akan mendapatkan kekuatan untuk engkau bisa menghentikan matahari. Yang kedua, selain berpegang pada firman, saya melihat kalau kita ingin menantang kemustahilan, kita harus berdoa dengan berani. Ayat 12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amor itu kepada orang Israel. Kemudian dia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Saya perhatikan di sini, sebelum kita berkata-kata kepada lingkungan, kepada orang lain, kepada alam, kepada sesama, kita harus pertama-tama berkata-kata kepada Tuhan. Yosua berkata-kata kepada Tuhan, apa itu? Doa. Dia gak berani ngomong untuk matahari bisa berhenti sebelum dia ngomong dan mendapatkan konfirmasi, peneguhan di dalam hatinya. Ya, aku akan setuju dan melakukan apa yang kau katakan. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hari-hari ini kita berada pada minggu di mana kita menjalankan puasa, doa dan puasa. Saudara, saya dorong kita semuanya ikut. Setidaknya dari jam 7 malam berhenti makan sampai jam 1 keesokan harinya. Begitu dilakukan terus. Apakah puasa total atau puasa tapi hanya minum air, itu pilihan saudara. Tapi gunakan waktu untuk baca banyak firman dan berdoa kepada Dia. Bicara dulu kepada Tuhan, baru engkau bisa menghentikan badai, baru engkau bisa menghentikan matahari, baru engkau bisa berbicara kepada lingkunganmu. Yeremia 33 ayat 3 berkata demikian, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu
hal-hal yang apa? Besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kalau saudara berdoa, Tuhan bilang, aku akan beritahukan hal yang besar. Engkau tidak paham, di luar jangkauan pemikiranmu. Hal-hal yang tidak kau ketahui, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yang mendoakan doa yang besar, doa yang berani. Jangan cuma doa, Tuhan, tolong jerawat saya Tuhan, sembuhin. Tuhan, keriput nih Tuhan, gimana ya keriputnya? Tuhan itu terlalu besar hanya untuk ngurusin jerawat saudara. Oh Tuhan tentu bisa menyembuhkan kita termasuk jerawatmu. Tapi mengapa kita tidak doakan perkara yang besar? Doakan perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Itu menunjukkan saudara menghargai Tuhan. Ada seorang prajurit Prancis satu kali datang kepada Napoleon Bonaparte, pemimpin mereka. Dan dia meminta satu hal yang besar saudara. Dan ketika mendengar permintaan itu, kepala pasukan marah sekali kepada prajurit ini. Dia bilang kurang ajar nih orang. Tetapi Napoleon berkata, stop. Kasih apa saja yang dia minta tadi. Lalu dia ditanya sama kepala pasukan. Kenapa Pak? Kenapa Jenderal? Dia bilang dia menghargai saya. Dia minta perkara yang besar kepada saya. Sebab kalau dia minta sama kamu, kamu tidak bisa memenuhinya. Karena itu dia langsung bicara kepada saya, minta perkara besar. Dia menghargai saya. Kasih perkara besar. Saudara mau lebih menghargai Tuhan, minta perkara yang besar. Kalau kau hanya minta hal-hal yang kecil, yang nalarmu bisa, gaji saya sekian, kalau saya ini dapat untung sekian dan sebagainya. Boleh, gak apa-apa. Engkau minta kecil dapat kecil. Engkau minta sedang dapat sedang. Engkau minta besar dapat besar. Gak ada perbedaan untuk Tuhan mengabulkan doa kecil atau doa besar. Karena itu mengapa saudara tidak minta hal-hal yang besar. Bukan untuk diri kita, supaya kita serakah, tidak. Tapi ini untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Jadi berkat, jadi dampak bagi orang lain. Doakan perkara besar. Dalam 1 Tawarikh 4 dikisahkan ada seorang yang diberi nama ibunya Yabes. Karena ibunya menderita kesakitan ketika melahirkannya. Anak sial, anak yang gak bawa untung. Tetapi pada ayat 10 dari 1 Tawarikh 4, ini yang dilakukan oleh Yabes. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya. Yabes minta berkat atau enggak saudara? Yabes berkata, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dengarkan, Yabes tidak minta berkat. Yabes minta berkat yang berlimpah-limpah. Dia enggak cuma bilang Tuhan berkati aku. Dia bilang engkau Allah yang besar. Kalau engkau mau memberkati, sekalian yang gede. Berkat yang berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku, teritoriku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan ayat ini diakhiri dengan kalimat yang luar biasa. Baca bersama. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Maukah saudara menaikkan doa seperti yang Yabes ucapkan? Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Mari katakan. Dan memperluas, amin, daerahku. Dan kiranya engkau memberkati aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
Tuhan mendengarkan. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Siapa yang percaya, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Dalam Markus 11 ayat 23-24 firman Tuhan berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Minta apa saja dalam namaku, kata Yesus, aku akan memberikan kepadamu. Mintalah kepadaku, supaya penuhlah sukacitamu. Saudara, Yesus mengajarkan kita berdoa memindahkan gunung. Yosua mempraktekkan berdoa menghentikan matahari. Ini sesuatu yang paralel, menantang kemustahilan. Meminta Tuhan mengintervensi sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia. Sejarah mencatat pada sekitar tahun 975 Masehi, di Mesir ada seorang pemimpin Islam, Khalifah Al-Muiz, yang menantang orang-orang Kristen di sana supaya mereka beralih kepercayaan, kalau tidak hukumannya adalah hukuman mati. Nah, caranya gimana? Dia panggil pemuka agama Kristen, salah satunya adalah Uskup Abraham, pemimpin tertinggi gereja yang sekarang adalah gereja Koptik, saudara-saudara di Mesir. Lalu dia bilang, saya pernah dengar katanya di dalam Injil itu ada tulisan bahwa kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa pindahkan gunung. Betul atau tidak? Benar, Baginda. Itu di depan kamu itu ada gunung Mokatam. Pindahkan dari tempatnya. Kalau tidak, Alkitab ini bohong. Kamu semuanya akan dibantai. Wah, uskup menjadi bingung. Karena biasanya kita tafsirkan secara rohani. Gunung masalah, gunung persoalan. Bukan gunung beneran. Tapi dia minta waktu 3 hari untuk doa puasa. Dan dia serukan doa puasa raya juga bersama para orang Kristen di seluruh Mesir. Dan pada hari ketiga, pagi-pagi waktu doa, Uskup Abraham dapat penglihatan. Dan dalam penglihatan itu Tuhan menyuruh dia untuk mencari dan menemukan seorang yang matanya sisa satu. Namanya Simon, si penyamak kulit. Karena dia seorang yang saleh, doanya akan dikabulkan. Dan waktu dia jumpai Simon, Simon juga berdoa. Dan dia bertanya, Tuhan, apa yang kami harus lakukan? Tuhan memberikan petunjuk. Uskup Abraham dan semua orang-orang lain, engkau berdiri di depan bukit Mokatam. Dan engkau ucapkan doa ini, ya Tuhan, tolonglah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kyrie eleison, saudara, doa minta permohonan kepada Tuhan. Dan setiap kali kamu berdoa, buat tanda salib. Buat tanda salib pada gunung itu. Saudara, dan ketika mereka melakukan dengan iman, Tuhan membuat mujizat. Gunung itu Mokatam terbelah. Karena ada gempa tektonik yang terjadi. Dan sebagian pindah 3 kilometer ke timur. Dan ada sampai sekarang. Sehingga di tempat perpindahan gunung itu, sekarang didirikan sebuah gereja yang besar. Namanya The Cave Church, gereja gua. Yang sebagian orang menyebut sebagai gereja sampah. Karena kita harus melalui jalan di mana para pemulung sampah ada. Tapi gerejanya bersih dan bagus. Dan itu sebabnya mengapa sampai hari ini gereja Koptik itu ada di Mesir. Karena kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang bisa memindahkan gunung, Allah yang bisa menghentikan matahari. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau gunung bisa pindah, matahari bisa berhenti, masa dia tidak bisa memberkati saudara? Masa dia tidak bisa memberikan anak kepadamu yang meminta kepadanya? Masa Tuhan tidak bisa bukakan jalan bagi saudara?
sehingga aku akan mengalami berkat dan mujizat daripada Tuhan. Ucapkan doa yang berani, doa yang memindahkan gunung, doa yang menghentikan matahari. Dan saya baca dalam catatan sejarah, Khalifah ini bertobat menjadi orang Kristen, minta dibaptis. Dan dia tinggalkan kekuasaannya, dia serahkan kepada orang lain. Dia tinggal di biara, membaca Alkitab sampai akhir hidupnya melayani Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berpegang pada firman, berdoa dengan berani. Yang terakhir, yang ketiga, bertindak dengan tekun. Kalau saudara mau menantang kemustahilan, bertindak dengan tekun. Ayat 9 tadi berkata, lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Saudara, Yosua boleh berdoa, tapi dia tidak diam saja. Dia ajak seluruh pasukannya semalam-malaman jalan dari Gilgal menuju daerah Gibeon. Itu jalannya menanjak, saudara. Mereka harus bawa perabotan peralatan perang yang berat. Tapi mereka bertekun, gak tidur malam. Sampai mereka sampai di tempat itu, pagi menyingsing, mereka hajar itu musuh-musuhnya. Dan ketika sudah sore, Yosua minta perpanjangan waktu. Sehingga waktu lebih panjang lagi, saudara. Udah malam gak tidur, pagi berperang, ada perpanjangan waktu. Ini orang-orang yang antusias, yang semangat. Ini orang-orang yang ulet, orang-orang yang tidak pernah menyerah kalah di tengah jalan. Saya mau bilang, saudara boleh berdoa besar, tapi kalau engkau tidak melakukan bagianmu, engkau tidak akan dapat apa-apa. Take action, lakukan sesuatu. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka dihadang oleh Laut Teberau. Musa berdoa mengangkat tongkat. Laut Teberau terbelah menjadi dua. Baru orang Israel berjalan di atas tanah yang kering. Tapi generasi Yosua beda, saudara sekalian. Yosua melihat sungai Yordan menghadang mereka. Mereka tidak bisa masuk tanah Kanaan. Dia mungkin sudah berlutut berdoa, sungainya juga tidak terbelah. Tapi apa yang terjadi? Dia bilang kepada imam-imam orang Lewi, kamu angkat itu tabut perjanjian. Kamu berjalan paling depan. Kamu maju walaupun sungainya sedang banjir. Dan ketika mereka take action, sungainya terbelah menjadi dua. Saya mau katakan, kita berada, kalau boleh dibilang, pada generasi Yosua. Di mana kalau saudara tidak melangkah, mujizat belum terjadi. Sebelum Simon Petrus keluar melangkahkan kakinya dari perahunya yang nyaman, dia tidak akan pernah bisa jalan di atas air. Take action. Niat yang terbesar kalah oleh usaha yang terkecil. Jangan terlalu banyak takut lalu mikir bertahun-tahun dan kau tidak melakukan apapun. Usaha yang paling kecil lebih bagus dari niat saudara yang paling besar. Maukah saudara menjadi bagian dari jawaban doa? Kalau engkau berkata, Tuhan berkati saya, itu berarti saudara mesti bekerja. Sebab Tuhan tidak kasih berkat langsung gedebuk dari sorga, tapi melalui pekerjaan. Kalau saudara berkata, Tuhan jadikan saya orang pintar, saudara harus belajar. Tuhan tolong supaya saya nggak terlalu gemuk. Saya mau turun berat badan, diet, puasa. Jangan lihat makanan, haleluya. Jangan jadi daging, jadi berkat saja. Ada tanggung jawab yang kita harus lakukan. Tuhan, saya masih jomblo, kasih saya istri yang takut akan Tuhan, wanita yang saleh. Jangan ke disko terus. Tapi pergi ke gereja, karena lebih banyak kemungkinan wanita yang saleh ada di dalam gereja mestinya. Ikuti komsel, masuk pelayanan, saudara lihat sifat-sifatnya. Mungkin Tuhan sediakan jodohmu di sana. Tuhan, anak saya supaya jadi pintar dan takut akan Tuhan. Ajar dia mengerjakan PR-nya, belikan buku-buku yang bermanfaat. Setelkan televisi waktu dia ikut sekolah minggu secara online. Atau antar anakmu setelah onsite nanti.
Harus ada bagian yang kita lakukan. Jangan hanya berdoa lalu pasif, saudara sekalian. Dan saya mau katakan, kalau kita berdoa dan melakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Mengerjakan yang lebih besar dari yang kita bisa lakukan. Karena ayat 11b, ketika mereka mulai mengejar musuh, mulai akan berperang melawan musuh, Tuhan menghujani musuh dengan hujan batu yang besar. Kelihatannya ada hujan es. Esnya bukan sebesar kelereng. Saudara mungkin pernah ngalami itu di kota ini. Tapi esnya sebesar batu-batu besar. Mungkin 10 kilo, 20 kilo. Lebih banyak orang yang mati karena ditimpa hujan es daripada yang dibunuh oleh orang Israel. Saya mau bilang, kalau engkau berdoa dengan tekun, melakukan langkah yang tekun, dan engkau berdoa kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang lebih besar yang kau bisa kerjakan dengan tanganmu. Karena Allah akan melakukan kemurahan hati dan mujizat ketika engkau dengan setia melakukan bagian saudara. Dan kebenaran yang lain yang saya pikirkan adalah gini. Mengapa Yosua minta matahari berhenti? Karena dia merasa tugasnya untuk mengalahkan musuh belum tuntas. Itu musuh masih banyak. Sebentar lagi gelap, kita nggak bisa lihat mereka. Tuhan kasih perpanjangan waktu agar aku tuntaskan tugasku. Saya mau bilang, maukah engkau hari ini berdoa menghentikan matahari? Tuhan berikan aku kesempatan lebih panjang untuk aku bisa menuntaskan tugasku. Tuhan berikan aku kesempatan lebih panjang untuk aku bisa melayani Tuhan. Untuk aku bisa menjadi berkat bagi orang lain. Untuk aku bisa menjadi alat kemuliaan-Mu. Saudara jangan hanya berkata, cukuplah udah gini-gini aja hidup. Saudara boleh pilih hidup biasa-biasa atau hidup yang luar biasa. Itu tergantung daripada doamu. Kenapa Yosua minta matahari berhenti? Agar dia bisa menuntaskan tugas yang dia yakini Tuhan masih akan berikan kepadanya. Bersyukur Tuhan sudah menuntun kita sampai hari ini. Tapi percayalah, the best is yet to come. Yang lebih baik masih akan datang dalam hidup saudara. Yang terbaik masih akan diberikan Tuhan kepada saudara. Yang terbaik masih Dia siapkan. Rencana Tuhan dalam hidup saudara jauh lebih besar dari apa yang kau sudah alami sekarang. Karena itu, hentikan matahari. Izinkan engkau menuntaskan tugasmu. Saya merasa bahwa gedung ini ada sebagai jawaban Tuhan ketika kita berdoa dalam tanda kutip menghentikan matahari. Satu kali waktu saya berulang tahun, pagi itu saya berdoa bersyukur kepada Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan kalau boleh di hari ulang tahun saya minta kado dari Tuhan. Saya jarang melakukan itu. Karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dalam segala hal. Tapi hari itu saya minta. Kadonya adalah ini, izinkan saya, perkenankan saya untuk bisa membangun sebuah gedung gereja yang besar, yang bisa memuat ribuan orang sekali ibadah. Saya tahu bahwa Daud punya kemampuan, tapi kalau tidak diperkenan Tuhan gak bisa. Salomo yang mengerjakannya, jadi perkenankan saya Tuhan. Tapi engkau tahu saya tidak punya uang, saya tidak punya tanah. Tapi aku percaya bagimu tidak ada yang mustahil. 10 hari kemudian kita dengar ada tanah di sini yang dijual, saudara-saudara. Kita duit gak punya, tapi kita harus bertindak. Dan saya merasa bahwa itu adalah bagian doa yang saya doakan kira-kira 10 hari sebelumnya. Kok tiba-tiba ada orang tawarin tanah. Lalu saya sampaikan kepada pengurus waktu itu, mereka juga terdiam. Bukan tidak setuju, tapi gak ada uang, saudara. Saya akhirnya bilang, saya juga tidak minta uang Anda, tapi mari kita sehati berdoa, supaya Tuhan buka jalan. Hari Minggu saya sampaikan hal ini kepada jemaat, terkumpul uang janji iman, janjinya ya, uangnya belum, kira-kira 500 juta rupiah. Tapi masih jauh, untuk beli tanah aja masih jauh, apalagi untuk bangun gerejanya. Tapi sore saya khotbah ibadah terakhir,
Seorang tamu dari Jakarta belum pernah datang ke gereja kita dan sejak itu nggak pernah datang lagi. Karena hari itu dia harus menyelesaikan urusan dan terhambat pulang, dia harus ada di Bandung. Dia digerakkan Tuhan ketika dengar khotbah saya ini. Dia tulis di atas kertas kecil, Pak Rubin Adi, saya saja yang melunasi semua biaya pembelian tanah. Beberapa hari kemudian saya ketemu dengan dia di sebuah hotel di Bandung, sudah janjian. Dan dia serahkan beberapa lembar cek kepada saya. Tanah ini lunas hanya dalam 4 hari. Karena Allah yang sanggup memindahkan gunung, dia bisa melakukan itu. Kita urus izin gerejanya sulit, bertahun-tahun saudara-saudara. Nggak mudah, tapi akhirnya bisa dapat. Dan kita bisa bangun stairway from heaven. Tuhan memampukan kita untuk bisa membeli tanah di seberang. Untuk gedung serbaguna, STT dan yang lain. Tuhan juga beberapa minggu yang lalu memberikan kemampuan untuk kita bisa beli rumah yang nempel persis di depan. Saya percaya rencana Tuhan di depan masih lebih baik. Gereja kita oleh anugerah Tuhan tidak pernah saya pikir mendapatkan rekor muri, museum rekor dunia Indonesia. Gereja dengan tangga luar terbanyak. Ada 99 tangga dari bawah sampai ke atas. Kalau saudara mau olahraga, haleluya. Terus 10 kali sehat saudara sekalian. Kemudian sebelumnya, klik. Gereja kita juga mendapatkan hadiah atau anugerah disebut sebagai the best interior design. Sekian tahun yang lalu. Ini bukan dibandingkan dengan gereja lain. Ini dibandingkan dengan gedung-gedung lain. Gedung restoran, hotel, ataupun gedung pertemuan yang lain. The best interior design. Ya kalau saudara tiap minggu datang rasanya biasa ya. Tapi kita pernah dapat penghargaan itu. Kemudian kita juga membangun Ahava Wedding Chapel di atas. Supaya orang-orang yang menikah di gereja kita ya mendapatkan tempat yang baik. Karena ini kan memori seumur hidup. Bisa memandang Bandung dari kejauhan. Ahava Wedding Chapel. Ini juga mendapatkan award. The best public area sekian tahun yang lalu. Kita nggak pernah menduga, kita hanya melakukan bagian kita. Dan Tuhan memberikan yang lebih daripada yang kita harap. Ada seorang hamba Tuhan yang pernah berkata demikian. Expect great things from God. Attempt great things for God. William Carey berkata ini. Harapkan perkara Tuhan dari perkara besar dari Tuhan. Usahakan perkara-perkara besar untuk Tuhan. Sekali lagi. Harapkan perkara-perkara besar dari Tuhan. Usahakan perkara-perkara besar untuk Tuhan. Saya percaya kalau kita sungguh berdoa memberikan dengan iman, Tuhan kiranya akan memperpanjang kesempatan untuk kita sama-sama melihat mujizat Allah yang lain. Menghentikan matahari supaya kita bisa menuntaskan visi Tuhan. Saudara, kita akan membangun sebuah gereja di Sumarekon. Kita sudah beli tanahnya 2 hektar. Dan kita akan membangun museum Alkitab modern yang kita sebut The Journey. Sehingga generasi milenial, Y, Y, Z, generasi Alpha, 40 tahun ke bawah, itu mindsetnya berubah. Karena zaman sekarang sulit untuk cuma tell the Bible, cerita kisah Alkitab, tell the Bible stories. Tapi show the Bible, menunjukkan dengan alat peraga modern, kisah yang ada di dalam Alkitab. Klik. Saudara-saudara, kita rindu nanti di sana ada visualisasi Bible story, ada teknologi canggih 3D, 4D, 5D. Dan kita sudah rapat puluhan kali tentang ini. Gambar detailnya sedang dibuat. Dan doakan karena hari-hari ini kita sedang mulai mengurus perizinan. Tidak terlalu mudah, tapi kita minta kemurahan hati Tuhan. Supaya hal ini
bisa terwujud. Izinnya bisa keluar. Siapa yang percaya kalau kita berdoa Tuhan bisa mendengarkan doa kita. Mulai doakan dari hari ini. Karena tim sudah mulai melakukan sejak beberapa bulan yang lalu. Next. Kita bangun tempat itu supaya banyak orang-orang mengenal Kristus. Karena pusatnya adalah tentang Kristus yang mati, bangkit, naik ke sorga. Dan kemudian dia akan datang kembali. Lalu sorga dan neraka. Pilihan Anda kemana? Saya lagi pikir kalau bisa dibawa masuk neraka dulu gitu ya suasananya. Lalu terakhir ke sorga. Dan di ujung tempat keluar. Berdiri seorang mahasiswa karisma. Dengan formulir isian, apakah Anda mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu didoakan supaya orang percaya kepada Yesus. Baru setelah itu keluar melalui toko souvenir terlebih dahulu. Supaya mereka bisa belanja untuk anak dan keluarganya. Saya percaya kalau kita bermimpi, Tuhan bisa melakukan itu. Saya membagikan ini karena saya percaya iman itu menular. Dan bagi saudara yang ada dreams, impian-impian yang lain, disembuhkan oleh Tuhan. Memiliki keturunan, dilakukan terobosan di dalam keluargamu sehingga semua percaya kepada Yesus. Mengalami berkat-berkat di dalam usaha dan pekerjaan. Apapun yang saudara pikir rasanya sulit, mustahil. Hari ini maukah engkau mengucapkan doa yang berani, doa yang memindahkan gunung, doa yang menghentikan matahari. Allah yang pernah mendengar permohonan Yosua adalah Allah yang sama yang hadir di sini, yang bisa mendengarkan permohonan saudara. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya. Mari kita berdiri. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari dari dasar hatimu katakan dengan iman. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap hatiku, segenap jiwaku memuji-Mu. Amin. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Saya mau berdoa untuk saudara hari ini. Tapi saya ingin mengizinkan saudara mengambil beberapa saat untuk mengucapkan doa pribadi kepada Tuhan.
Jangan doa biasa-biasa. Doa yang luar biasa, doa yang berani, doa yang besar. Dan semakin spesifik doa saudara, semakin saudara akan gampang mengetahui apakah doamu sudah dikabulkan Tuhan atau belum. Ucapkan doa yang memindahkan gunung, doa yang menghentikan matahari, doa yang menantang kemustahilan, doa untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk masa depan, untuk apapun yang kau percaya bahwa Tuhan bisa melakukannya. Rasanya sekarang belum ada jalan, rasanya kita tidak tahu bagaimana cara melangkah. Doa kepada Tuhan, nanti Dia yang tunjukkan jalannya, nanti Dia yang buka jalannya, nanti Dia akan kerjakan. Karena ini tidak mungkin dikerjakan oleh tangan manusia. Maukah engkau mengangkat hatimu kepada Tuhan? Tuhan, aku hari ini berdoa dalam rumah-Mu. Aku tahu Engkau ada di sini. Engkau mendengar doa-doaku. Kabulkanlah ya Tuhan. Lakukan breakthrough, terobosan dalam hidupku. Nyanyikan kurnya sekali lagi, lalu saya izinkan saudara masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah, berdoa pribadi. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, haleluya, terjadi di sini. Sembah Dia. Haleluya. Berdoa. Haleluya. Ucapkan doa kepada Tuhan. Ucapkan doa yang menghentikan matahari, yang menantang kemustahilan. Doa kepada Tuhan, minta terobosan. Haleluya. Bapa, Engkau mendengar doa anak-anak-Mu saat ini dengan iman. Terimalah urapan Roh Kudus, terimalah pengabulan doa, terimalah jalan keluar, terima berkat, terima berkat, terima mujizat, terima jawaban doa, terima terobosan, terima dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Imanmu dikuatkan, imanmu dibangkitkan, imanmu diteguhkan. Dengan iman kau akan mengalami mujizat Tuhan. Terima, terima, terima jawaban doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, saya Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua Umum Sinode Gereja Bethel Indonesia, mengundang Bapak Ibu Saudara menghadiri pembukaan Sinode Gereja Bethel Indonesia ke-17 di SICC Sentul pada hari Rabu tanggal 23 Agustus mulai jam 3 sore sampai jam 6 malam. Saudara akan diberkati oleh para hamba Tuhan dan tim musik yang luar biasa dalam pesta rohani ini. Ini gratis, terbuka untuk umum dan interdenominasi. Keesokan harinya akan ada Pastors Conference dan saudara juga bisa mengikutinya tanggal 24
Agustus, hari Kamis jam 8 pagi sampai setengah 9 malam, karena ada belasan hamba-hamba Tuhan dan juga termasuk 2 menteri yang akan berbicara di dalam plenary session dan juga Lokakarya dan KKR. Kita akan mengalami lawatan Tuhan. Ini mendaftar dan biayanya murah, hanya Rp100.000, terbuka untuk umum, interdenominasi. Sampai jumpa pada waktunya dan saudara akan dilawat Allah secara luar biasa. Shalom. Sidang jemaat, mari angkat kedua tanganmu, siapkan hati dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keuanganmu, dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, menjemput kita umat pilihannya di awan-awan yang permai. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Boleh kasih salam kanan kirinya, boleh katakan Tuhan Yesus memberkati.